最も有利な冷凍庫はトモリ。Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Prima. Kali ini kita akan mereview salah satu produk yang sangat menarik dari PT Indoterra Persada. Namun review kali ini berbeda dari review-review yang sebelumnya, yang biasanya kita mereview di Geraha Indoterra atau di workshop ataupun di showroom PT Indoterra Persada. Kali ini kita review langsung di lokasi customer di daerah Duri, Kabupaten Bekalis, Riau. Nah, di belakang saya ini sudah ada Tomori TMT 10K. Apa saja fitur-fitur menariknya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, Tomori TMT 10K adalah kapasitas terkecil dari tipe Tomori industrial. Jadi Tomori industrial itu berangkat dari kapasitas 1 ton sampai dengan kapasitas 30 ton. Nah, untuk yang kita review kali ini adalah Tomori TMT 10K dengan kapasitas maksimum 1 ton dalam waktu 24 jam. Nah, untuk dimensi es yang kita review kali ini adalah es dengan dimensi 30 mm dengan panjang 5 cm. Nah, kita juga bisa lihat ya, seperti pada tipe-tipe Tomori lainnya, untuk framenya dicat dengan warna biru seperti ini. Nah, untuk panelnya juga dengan warna biru seperti ini, dengan finishing powder coating warna biru, dan ada logo Tomori di sini, dan ada layar yang cukup besar di bagian depan ya, sebagai sistem kontrol dari Tomori TMT 10K. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem dan mengenai software dari Tomori TMT 10K, kita akan lihat dulu dari bagian luarnya ya. Seperti biasa, semua produk-produk Tomori dibekali dengan kompresor Bitzer made in Jerman. Nah, kita bisa lihat seperti ini kompresornya. Untuk TMT 10K ini menggunakan kompresor dengan kapasitas 5 PK. Nah, untuk daya yang digunakan pada Tomori TMT 10K ini hanya menggunakan daya 7000 watt saja, 3 fase 380 volt. Nah, di dalam paket penjualan untuk setiap produk-produk Tomori industrial juga sudah bundling dengan stabilizer Arakawa. Untuk Tomori TMT 10K ini bundling dengan stabilizer Arakawa dengan kapasitas 10 kVA. Nah, kita juga bisa lihat ya, untuk sistem-sistem proteksi dan indikatornya juga sangat simpel sekali. Jadi ini sangat mudah sekali dipahami. Di sini hanya ada dual pressure controller dari Danfoss ya. Kita bisa lihat di sini untuk yang low pressure, di sini untuk yang high pressure. Kenapa hanya menggunakan satu pressure controller? Karena untuk Tomori TMT 10K ini sudah menggunakan sistem proteksi pressure transmitter ya, yang ada di bawah sana ya, ada 2 buah pressure transmitternya. Jadi tidak hanya menggunakan yang sistem seperti ini, yang controller biasa, tapi juga menggunakan sistem transmitter. Dan di sebelah kiri ini ada high pressure gauge dan low pressure gauge ya. Kita bisa lihat ya di sini. Ini akan menunjukkan tekanan kerja dari Tomori TMT 10K. Untuk Tomori TMT 10K ini memiliki dimensi panjang yaitu 1320 mm, untuk lebarnya yaitu 900 mm, sedangkan ketinggiannya 1830 mm. Nah, kita juga bisa lihat ya, untuk framenya juga sangat kokoh sekali menggunakan besi square beam seperti ini ya. Nah, kita juga bisa lihat untuk di bagian evaporatornya full ya, dibalut menggunakan insulasi seperti ini ya, menggunakan merek Aeroflex ya, dengan ketebalan 15 mm, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk semua solenoid valve yang ada pada Tomori TMT 10K ini menggunakan solenoid valve dari Danfoss. Jadi ada beberapa solenoid, contohnya liquid solenoid ya, yang ada di sini satu, dan ada 2 buah solenoid valve untuk defrosting. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat untuk bagian evaporator dan tangki dari Tomori TMT 10K ini sudah menggunakan full stainless
304 food grade. Jadi ini aman sekali digunakan untuk produksi makanan ataupun untuk membuat minuman ya. Nah, air yang ideal untuk mensuplai Tomori TMT 10K ini adalah minimal ppm-nya di bawah 80 ppm ya. Jadi untuk TDS yang masuk ke dalam mesin Tomori TMT 10K ini minimal adalah di bawah 80 ppm untuk TDS-nya untuk mendapatkan hasil es yang bagus dan benar-benar kristal ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian kontrol panel dari Tomori TMT 10K karena ini ada beberapa pembaharuan yang sangat menarik dari Tomori TMT 10K tahun 2021 ini ya. Nah, kita bisa lihat untuk HMI-nya atau layar monitornya juga sudah ada energi saving ya. Jadi apabila tidak digunakan atau tidak disentuh dalam waktu 5 menit, maka layar akan otomatis off seperti ini. Nah, saat kita tekan, interface-nya juga berbeda ya dari Tomori yang sebelumnya pernah kita review. Ini sudah menggunakan dark mode yang hari ini atau yang kali ini, yang sekarang ini sangat marak sekali digunakan di beberapa aplikasi ya. Nah, di sini ada mode dark mode seperti ini dan ada warna-warni seperti ini yang menunjukkan status dari Tomori TMT 10K. Jadi di sini ada tulisan Tube as Control System, ada tanggal dan harinya juga. Di sini ada Stop and Wait, terus ada First as Making, ada Doving Mode, ada Making Mode, dan ada Stopping Mode. Jadi ini ada beberapa mode yang bisa dimonitor melalui layar ini. Dan di bawahnya ini ada beberapa temperatur ya. Di sini ada beberapa temperatur, ada ambient temperatur, ada low pressure, ada low pressure temperatur, ada overheat, ada high pressure temperatur, ada subcooling, ada liquid temperatur 1, liquid temperatur 2, dan ada tank temperatur. Jadi lengkap sekali ya untuk kontrol temperaturnya, bahkan ada beberapa kontrol yang bisa kita monitor. Nanti saya akan tunjukkan juga ada dataset yang ada di Tomori TMT 10K ini. Dan di bawahnya ada status sistem ya. Nah, di sini ada status sistem karena ini dalam kondisi standby, jadi semua indikatornya berwarna abu-abu. Nanti apabila saat sistemnya bekerja dan komponen-komponennya aktif, maka akan berubah menjadi warna hijau. Dan di sebelah kanan ini ada time as making dan time doving ya di sini ya. Kita bisa lihat ya hitungannya dalam waktu detik. Nah, kita akan lihat seperti ini. Nah, ini tampilan layar yang kedua. Di sebelah sini ada Tomori. Ini adalah menu ya. Jadi kalau kita tekan nanti akan menunjukkan beberapa menu. Di bawahnya ada data screen, trouble screen, ada start, stop, dan reset. Jadi untuk tombol start, stop, dan reset ini bisa menggunakan yang di layar dan juga bisa menggunakan yang tombol yang ada di panel seperti ini. Jadi ada 2 buah tombol untuk masing-masing ya. Untuk data screen seperti ini. Nah, tadi sudah ya. Untuk trouble screen seperti ini. Nah, pada Tomori TMT 10K juga dilengkapi dengan historical failure. Nah, jadi bagi Anda yang masih awam mengenai dunia teknik ataupun mengenai mesin es kristal atau es tube, ini sangat penting sekali. Ini bisa untuk memantau kerusakan ataupun untuk memantau troubleshooting yang ada pada mesin Tomori TMT 10K ini. Dan mode ini ada di seluruh tipe Tomori industrial. Jadi kita bisa lihat ya di sini ya menunjukkan water storage failure, ada high and low voltage fault. Jadi ada beberapa menu yang akan muncul apabila Tomori TMT 10K ini mengalami kendala. Nah, kita kembali ke awal. Nah, di sini juga ada counting ya atau ada penghitung. Jadi kita bisa lihat Tomori TMT 10K ini melakukan harvesting atau panen es. Kita bisa lihat ya di sini ada 3 kali ya. Jadi totalnya sudah 71 kali. Jadi kita bisa lihat berapa banyak Tomori TMT 10K ini melakukan harvesting atau panen es tube-nya. Nah, kita juga bisa lihat nanti akan saya tunjukkan di sini. Nah, ini juga tidak semuanya bisa langsung akses ya, karena untuk menu ini diprotek menggunakan username dan password. Jadi kita langsung saja. Oke. Nah,
Nah, kita sudah masuk ya. Di sini ada usernya admin ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa. Di sini ada manual screen. Nah, manual mode ini berfungsi untuk memeriksa kinerja dari beberapa komponen ya, misalnya dari kompresor, escator, liquid valve, auxiliary de-icing valve, cooling fan 1, cooling fan 2, dan cool water pump. Jadi kita bisa mengaktifkan mode manual ini untuk memeriksa kinerja dari masing-masing komponen. Jadi kita bisa kembali lagi ya ke bagian home. Nah, seperti ini. Kita masuk. Nah, di sini ada historical data, ada current alarm, ada maintenance info. Nah, kita bisa lihat ya di parameter setting. Nah, ini ada beberapa setting yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan hasil yang ingin kita capai ya. Nah, kita balik lagi, masuk lagi di sini. Nah, ini adalah datasetnya ya, dan bahkan ini juga bisa diekspor, jadi bisa disimpan. Jadi kita bisa memantau berapa high pressure-nya, berapa temperaturnya, berapa low pressure-nya ya, liquid temperaturnya berapa, ini kita bisa pantau semua. Dan ini sangat memudahkan kita untuk memeriksa kinerja dari mesin Tomori TMT 10K. Nah, kita kembali lagi ke home. Nah, cara memeriksanya, nah karena ini adalah mode terbaru, kita bisa lihat ya di bawah sini ada WiFi setting. Jadi Tomori TMT 10K ini bisa langsung connect ke device Android Anda menggunakan aplikasi Tomori TMT 10K. Ini sangat menarik karena ini adalah penyesuaian dari beberapa teknologi yang sekarang ini lazim digunakan, yaitu menuju industrial 4.0 ya. Jadi alat-alat seperti ini bisa dikontrol dari jarak jauh atau dimonitor dari jarak jauh, khususnya menggunakan device Android. Jadi kita bisa langsung setting apabila di area TMT 10K ini ada WiFi yang bagus, yang stabil, kita bisa langsung mengkonekkannya dengan device Android kita. Nah, di sini juga ada maintenance info ya. Nah, ini juga sangat penting. Kinerja mesin itu juga ditentukan oleh maintenance yang baik dan benar. Oleh karena itu, Tomori TMT 10K ini juga menyematkan maintenance info seperti ini, jadi kita bisa tahu kapan waktunya kita melakukan perawatan. Nah, rata-rata untuk mesin industrial seperti ini melakukan perawatan sekitar 6.000 jam. Jadi kita bisa setting ya berapa jam yang akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk TMT 10K ini karena ini baru pertama, kita akan setting di 3.000 jam terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan melakukan maintenance selama kelipatan 6.000 jam. Nah, kita bisa lihat ya di sini 3.000 jam dan baru terpakai kurang lebih tinggal 2.958 jam ya. Nah, dari 3.000 jam sudah. Nah, kita juga bisa atur di sini ya berapa yang masuk dalam produksi hari ini. Jadi koefisien berat ya, efisiensi berat di sini kita bisa langsung lihat. Nah, selanjutnya ini juga bisa langsung dinolkan atau di zero out ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga sangat penting supaya menjaga investasi bisnis Anda tetap lancar dan bisa melayani customer yang ada di tempat Anda. Nah, oleh karena itu maintenance yang baik dan benar adalah salah satu kunci kelancaran bisnis Anda. Oke, kita kembali ke bagian home. Nah, kita sudah kembali ke bagian home ya. Nah, untuk Tomori TMT 10K ini menggunakan sistem fan cooling ya atau air cooling. Jadi di belakang sana ada sebuah kondensor ya. Untuk kondensornya juga murni menggunakan pipa tembaga yang sangat tebal. Jadi ini sangat bagus sekali untuk mentransfer panas atau mentransfer kalor ya. Nah, untuk proses pendinginan atau untuk proses perpindahan kalor dibantu menggunakan 2 buah fan dengan kapasitas 180 watt untuk masing-masing kipas atau masing-masing fan. Nah, idealnya saat Anda akan berinvestasi menggunakan Tomori TMT 10K ini, Anda hanya perlu menyiapkan daya listrik sebesar 12.000 kVA atau maksimum 13.000 kVA. Namun untuk pemakaian dari Tomori TMT 10K ini hanya kurang lebih rata-rata 7.000 watt saja, 3 pas 380 volt. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana mudahnya mengoperasikan Tomori TMT 10K.
Oke, kita kembali ke bagian depan. Nah, sudah seperti ini. Oke, sebelum kita mengoperasikan Tomori TMT10K, saya akan menunjukkan bagian dalam dari panel kontrol Tomori TMT10K. Oke, ini adalah bagian dalam dari Tomori TMT10K yang kita bisa lihat ya, rapi sekali panelnya. Nah, untuk kabel-kabelnya juga sangat rapi, markingnya jelas. Di sini ada MCB dengan ukuran 40 ampere ya. Ini adalah main breaker ya. Jadi kalau kita turunkan ini semua langsung mati. Nah, untuk mendukung sistem kontrol dari Tomori TMT10K, di sini dibekali Siemens Simetic S7200 Smart ya. Jadi ini yang S7200 Smart. Nah, CPU-nya SR40 ya. Dan di sini ada extensionnya Smart SCM 16 series ya. Dan di sini ada power supply ya, dari 220 volt ke 24 volt. Di sini ada pass failure, ada stop kontak. Nah, ini juga penting, fungsinya untuk soldering atau untuk vakum ya, proses vakum kalau misalnya kita membutuhkan catu daya. Dan di sini adalah temperatur untuk kompresor. Nah, ini sangat penting, walaupun Indonesia adalah negara tropis, tapi proses pemanasan oli pada kompresor harus tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kontrol temperatur ya, kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada kipas. Nah, kipas ini fungsinya adalah untuk mendinginkan area di dalam panel kontrol. Dan di sini ada MCB ya, dari yang 16 ampere sampai dengan yang 2 ampere. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini yang paling kiri adalah kontaktor untuk kompresor. Dan yang 3, 4 ini adalah kontaktor untuk kipas. Yang 6 ini adalah untuk pompa. Yang 7 ini adalah untuk pisau cutter, pisau cutting. Nah, kita juga bisa lihat ya, semua komponen ini menggunakan komponen Schneider, di mana Schneider adalah salah satu manufaktur perangkat-perangkat elektronik yang sangat terkenal di dunia. Dan Tomori TMT10K keseluruhannya untuk komponennya menggunakan Schneider. Nah, kita juga bisa lihat di sini di bagian bawah, marking kabelnya juga cukup jelas ya, alamat-alamat kabelnya jelas. Ini akan memudahkan kita saat akan melakukan maintenance maupun troubleshooting ya. Dan untuk menjaga kebersihan udara yang ada pada panel Tomori TMT10K, di bagian sini juga ada elemen udara ya. Jadi udara yang masuk ke dalam panel akan difilter menggunakan filter udara yang ada di sebelah sini, lalu akan dikeluarkan dari bagian atas menggunakan fan yang ada di bagian atas. Nah, untuk membantu saat kita melakukan troubleshooting ataupun maintenance pada area panel kontrol, juga sudah disediakan ya lampu LED di bagian atas, dan ini juga sudah otomatis seperti ini ya. Nah, apabila pintu tertutup maka lampu akan padam dengan otomatis. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah salah satu device yang menunjang kinerja Tomori TMT10K yang bisa dikontrol dari jarak jauh ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah Flexum F-Link ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada antenanya seperti ini. Jadi kita bisa kontrol dari jarak jauh menggunakan device Android. Oke, itu tadi beberapa komponen dan beberapa fitur dari Tomori TMT10K. Jadi bagi Anda yang ingin memulai bisnis es kristal, Tomori TMT10K adalah awal yang sangat bagus karena kapasitasnya masih tidak terlalu besar ya. Jadi Anda bisa langsung mensurvei pasar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Anda. Dan apabila dengan kapasitas 1 ton pasar sudah tidak bisa dipenuhi lagi, Anda bisa mengupgrade-nya dengan kapasitas Tomori TMT yang lebih besar. TMT 30K, 50K, 100K, 150K, dan Tomori TMT yang lebih besar lagi. Nah, selain itu, Tomori TMT10K juga memiliki garansi 1 tahun untuk kompresor dan 1 tahun untuk elektrikal, serta free 1 kali kunjungan servis dan maintenance. Jadi bagi Anda yang ingin berinvestasi, ini adalah pilihan yang sangat tepat. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menyalakan Tomori TMT10K ini dan kita akan lihat hasil S-nya seperti apa. Oke, pemirsa, kita sudah
melakukan startup pada Tomori TMT 10K. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tentunya hasil es ini bisa kita gunakan untuk keperluan industri makanan dan minuman karena semuanya sudah food grade ya. Untuk airnya juga sudah standarisasi air minum sehingga aman untuk dikonsumsi. Oke, ini adalah hasil pertama dari es Tomori TMT 10K ya. Ini dengan ketebalan diameter es 3 cm, kita bisa lihat ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lubangnya kecil banget. Nah, kita bisa lihat ini. Bisa lihat ini. Ini karena masih masa percobaan ya. Tahap percobaan, jadi kita masih buang sampai dengan 4 kali panen ya, supaya hasilnya lebih bersih. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa Tomori TMT 10K ini sangat cocok sekali untuk investasi bisnis Anda, bagi Anda yang memulai atau baru akan memulai bisnis es kristal atau es tub. Jadi Tomori TMT 10K ini kapasitasnya 1 ton, tidak terlalu besar dan bisa dimulai dari skala yang kecil. Nah, yang tidak kalah menariknya lagi, Tomori TMT 10K ini juga sudah garansi 1 tahun ya untuk elektrikal dan untuk kompresor, serta ada free maintenance 1 kali kunjungan. Jadi ini sangat cocok sekali untuk menunjang bisnis Anda. Nah, sekian dulu video review kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Nutara Persada, nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Nutara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk menarik lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton setia channel YouTube PT Nutara Persada yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share ke seluruh media sosial kalian. Yang belum like, ayo buruan like. Yang belum subscribe, segera subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Nutara Persada. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.